Shalom, puji Tuhan guys. Ya, dimana hari ini kita bertemu lagi. Terlebih di hari ini adalah hari Jumat Agung. Ya, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Semoga dimana pada Jumat Agung ini kita dapat diberikan kekuatan serta ketabahan, dan kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang sangat luar biasa menyertai kita. Saya cuma mau bilang kepada teman-teman semua bahwasanya di hari Jumat Agung ini marilah kita saling mendoakan, saling mengasihi. Kita doakan bagaimana teman-teman kita yang sedang bekerja, ya, yang sedang berupaya untuk mengobati pasien-pasien corona, terlebih juga kepada teman-teman kita yang di tenaga IT, tenaga medis, juga di tenaga kesehatan, tenaga perpolitikan juga, ya, kepada teman-teman juga yang langsung di lapangan. Ya, kita doakan supaya teman-teman kita ini dapat diberikan kekuatan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita yang stay di rumah, ya, kita juga berdoa supaya teman-teman dapat sabar, tenang, jangan gelisah, jangan terlalu memikirkan, supaya juga semua keadaan semakin tenang. Kita di rumah itu berdoa juga supaya kita dapat melewati ini bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di Jumat Agung ini saya cuma mau bilang kepada teman-teman semua, apapun doktrin daripada gereja kita masing-masing, apapun dari merek dari gereja kita masing-masing, tapi kita saling percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu berserta dalam kehidupan kita. Stop untuk selalu berkomentar yang buruk terhadap sesuatu hal yang negatif. Apapun itu, baik negatif buruknya, tetaplah kita merespon positif, karena apapun itu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Jangan mementingkan daripada pemikiran kita masing-masing, teologi kita masing-masing, sekolah kita masing-masing, ilmu kita masing-masing. Untuk sekarang ini, baik kiranya kita selalu berkenan untuk saling mengasihi. Nanti kalau sudah selesai lagi, ya bolehlah diperbincangkan atau dikritik, diperdebatkan. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkritik untuk hari ini, ya, tetap boleh. Tapi hanya saja ya untuk mengurangi suasana ya semakin runyam, ya, baik kiranya kita itu saling mengintrospeksi diri, baik dari mungkin pendeta-pendeta kita, mungkin jemaat-jemaat kita, kiranya di saat sekarang ini bisa saling memperbaiki diri, melihat bagaimana situasi dan keadaan kondisi, supaya kita semakin berserah kepada Tuhan, semakin juga lebih berdoa, lebih mengumuli panggilan kita di dalam Tuhan. Ya, ada dampak positif juga kepada teman-teman mungkin atau saudara-saudara kita. Dengan adanya corona ini, COVID-19 ini, dia semakin takut mungkin, ya, dia semakin gentar mungkin, dia bahwa tahu, dia sudah sadar bahwa apa yang ada di dunia ini tidak bisa diandalkan untuk sekarang ini. Ya, saya kemarin lihat juga ada beberapa di sosial media yang ya mungkin artis terkenal juga, ataupun seperti pengusaha juga dia, dan juga dia seorang pengacara hukum gitu ya. Dia dalam upload videonya itu dia juga mengatakan bahwasanya mobil mewah dia itu tidak berarti, ya, udah 20 hari tidak berjalan, di rumah terus, ya kan. Nah, jadi dia sudah mulai sadar. Bapak, ibu, teman kita banyak yang berdampak positif dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kita harus berpikir positif walaupun hasilnya itu yang sekarang ini kita alami adalah negatif. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Semua ini rencana Tuhan. Mungkin dengan ini jalan-jalannya bahwasanya saudara kita, teman-teman kita dapat kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, dapat percaya kembali, dapat mengulang kembali kasih semula mereka, supaya penggenapan Tuhan itu terjadi. Ya, jangan kita memanage bahwasanya dengan adanya ini, adanya itu, mengaitkan ke sana, mengaitkan kemari. Iya, sebetulnya itu tidak terlalu boleh, ya, karena apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Dan ya, baik kedatangan Tuhan yang kedua kali pun hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita nggak boleh mengaitkan ke sana, mengaitkan kemari. Ya, tenang saja, berdoa saja, tetap berserah diri saja kepada Tuhan. Jangan terlalu obsesi. Ya, jangan takut dan jangan gentar, ya. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Saya juga seorang jemaat, saya bukan seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendeta yang berbicara di depan mimbar. Tidak, saya hanya jemaat biasa. Ini curahan hati jemaat biasa gitu ya. Bahwasanya ya seorang jemaat pun jika dia berpikir positif,
mungkin dia bisa lebih tenang daripada orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai ilmu teologi tinggi, dan orang-orang yang memiliki karir besar lain dan sebagainya. Tapi kita selaku jemaat pun, jika kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang sebenarnya Tuhan inginkan. Baik besar kecil, buruk baiknya seseorang itu ditentukan dari diri kita sendiri. Mari sekarang kita koreksi diri kita belajar mengasihi, jangan terlalu optimis untuk menonjolkan di saat ini aku yang terbaik, pengajaranku ataupun apa yang aku katakan mungkin dan lain sebagainya. Tapi tetap kita percaya kerendahan hati sekarang ini diuji. Bagi hamba-hamba Tuhan kita di gereja kita masing-masing, kita doakan pemimpin Kristiani, baik dia Protestan ataupun karismatik ataupun dia Katolik dan lain sebagainya, ya mari kita saling mendoakan supaya apapun yang terjadi, Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Kalau saya berpegangan pada Yosua 1 ayat 9, jangan takut dan jangan tahu hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Ya saudaraku, hanya satu ayat itu yang saya pegang. Ya terlalu banyak juga kan, terlalu banyak skema ya kan, sana kemari, kesana kemari. Kita lihat banyak perdebatan mungkin di antara pendeta A, pendeta B, pendeta C. Ya is okay, nggak masalah, selagi itu untuk membangun, saling mengkritik lebih baik lagi antara kita sesama umat Tuhan, ya tidak masalah. Tapi jika kita kurang berilmu atau mungkin kurang bersekolah, ya lebih baik ambil yang singkat-singkatnya saja, mendengarkan boleh, tapi jangan terlalu terobsesi dengan kata-kata mereka. Iya, mereka juga manusia, mereka juga punya kesalahan. Tapi kita berpandang kepada Tuhan. Jika kita tidak tahu, kita berdoa. Jika kita merasa bimbang, ya kita tanya kepada Tuhan. Dan ada kalanya sesuatu hal itu yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Di saat kita berdoa mungkin lebih baik kita itu sudah tahu, ya sudah cukup diam. Karena semua itu punya perjalanan hidup. Mereka juga punya skema-skema para pemimpin kita, ya kan. Mereka juga punya kelemahan. Tapi mungkin dari kelemahan mereka juga banyak orang yang bisa diselamatkan, banyak orang juga bisa mengerti. Jadi makanya saya bilang selalu kepada teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, stop berpikir negatif pada hal yang negatif. Stop. Karena Tuhan mengajari kita untuk selalu berpikir positif. Dan stop menjudge orang, walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu tidak baik hati. Stop. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi sesama manusia, ya terlebih semuanya lah. Yang orang yang membenci kita mungkin, yang lebih daripada itu juga, yang selalu ingin menghakimi kita, stop. Tetap kita kasihkan yang terbaik kepada mereka. Karena kasih itu pengampun, ya. Jadi kita harus, ya itu, saya cuma bilang itu. Yang hal yang negatif jangan dianggap negatif, anggap aja sebagai hal positif. Sebagai contoh gini, kalaupun kita saat ini sekarang ini dihadapi mungkin dengan virus corona mungkin, ya kan, hal yang sangat memberatkan dalam kehidupan kita, atau mungkin kerecokan di rumah tangga mungkin, ataupun ada perceraian, ada penghakiman di mana-mana, ada mungkin lagi yang putus cinta, baik yang muda-mudinya sekarang ini kan. Stop berpikir bahwa hal yang negatif itu adalah hal yang negatif untuk kehidupan Anda. Stop. Itu bisa menjadi hal yang positif jika kita berpikir positif. Mungkin Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kedepannya yang kita tidak tahu, dan kita tidak perlu mencari tahu Tuhan itu mau membuat apa. Mungkin yang lebih histeris, cukup tahu, oh mungkin ini rencana Tuhan, oh mungkin ini kehendak Tuhan. Oke, selesai. Jangan terlalu dikembang-kembangkan menjadi ini itu segala macam. Ya, saya cuma mau bilang itu, stop berpikir negatif pada hal yang negatif, tetap berpikir positif pada hal yang negatif. Karena Tuhan itu bekerja mendatangkan mukjizat dengan hal-hal yang kita tidak tahu, dengan hal-hal yang mungkin tidak kita bisa lihat, dengan hal-hal yang jauh dari pemikiran kita. Apa yang kita pandang buruk belum tentu buruk di mata Tuhan, dan apa yang kita pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Karena penglihatan Tuhan itu antara manusia dan Tuhan itu perbedaannya adalah antara langit dan bumi. Jadi rencana Tuhan itu tidak bisa kita terselami, saudara. Tapi kita ini sebagai manusia harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi tetap setia, tetap lakukan apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita, tetap
belajar untuk selalu mengasihi sesama kita, eh, umat Tuhan, baik pun kepada saudara-saudara kita mungkin yang di luar sana yang lain kepercayaan daripada kita, is okay, tidak masalah, tidak masalah, karena perbedaan itu adalah satu yang wajar, tetap saling mengasihi. Sama seperti kita berbagi kepada teman-teman kita yang di luar sana yang lagi mungkin lagi mencari sesuap nasi, yang mengamen, ya yang pengemis, ataupun bahkan orang yang kurang waras sekalipun, ya kita tetap saling mengasihi. Anda tahu nggak? Anda memberi sesuatu kepada orang yang nggak mampu ataupun kepada orang yang histeris, mungkin gila, mungkin dia tidak tahu bahwa Anda itu berniat baik kepada dia. Tapi apakah perlakuan Anda terhadap orang itu adalah sesuatu hal yang tidak membawa berkat? Oh, tentu tidak. Iya, karena yang melihat itu kan Tuhan, bukan manusia. Ya, saya berpedoman seperti itu aja ya. Kalau kita melakukan hal sesuatu yang buruk baiknya itu, ya kita berpedoman sama yang di atas, sama Tuhan Yesus Kristus. Jangan berpedoman kepada manusia. Anggap saja manusia ini seperti orang yang tanda kutip, jangan maksudnya secara pemikiran orang yang tidak waras itu kan tidak berpikir ya. Kita berpikir seperti itu, kita anggap kepada kita memberi atau memberikan apapun itu hal buruk baiknya kepada orang lain, ya kita harus menganggap orang yang tidak berpikir, gitulah kira-kira ya kan. Jadi baik pandangan seseorang terhadap kita itu kita anggap sebagai orang yang tidak berpikir secara cerdas, tapi kita tetap berpikir kepada Tuhan. Ya, ini yang mungkin saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi di Jumat Agung ini mari kita berdoa, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dimanapun, baik di tempat yang ada yang sekarang lagi kerja, yang di luar negeri mungkin, yang lagi di rumah, yang lagi bersih-bersih gereja masing-masing, ya dimanapun kita berada, tetap sabar, setia, jangan bersungut-sungut, tetap meresponi panggilan kita masing-masing, jangan menghakimi satu sama yang lain dengan adanya masalah ini. Apapun nanti argumen daripada pemimpin kita, tetap ditanggapi dengan baik. Jikalau memang kita kurang berkenan, hendaknya kita berdoa supaya hati kita ditenangkan, ya, karena kita tahu semua manusia mempunyai kelemahan masing-masing, mempunyai kekurangan masing-masing. Mungkin yang di teologinya tinggi, dia kurang bersekutu dalam doa, mungkin yang persekutuannya tinggi, pengetahuannya kurang di dalam Alkitab. Ya wajar-wajar saja, namanya juga hidup. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang mendengarkan video ini saya buat di Jumat Agung ini supaya kita lebih berpikir positif dalam hal yang negatif. Iya, sekali lagi saya ulangi, berpikir positif dalam hal yang negatif. Apapun itu jenisnya hal yang negatif, baik yang berat sekalipun dalam kehidupan saudara dan saya, baik yang berat kehidupan dunia sekarang ini, tetap berpikir positif. Tuhan itu Allah yang baik. Dia tidak akan memberikan sesuatu hal jikalau itu tidak bermakna kepada umatnya. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik, pasti ada dorongan ataupun ada kejutan yang akan kita tunggu setelah hal ini terjadi. Ya, jikalau saudara buka sering sosial media, mungkin sudah mulai melihat bagaimana respon orang-orang kaya, orang-orang yang banyak berlimpah harta yang takut gitu. Biasanya kan dia bilang, oh ini sekarang ini begini begitu ya kan, uang tidak berharga, yang sampai ada barang datang ke rumah, makanan, minuman, baik pun obat, bahkan direndam di dalam satu ember yang harus disiram rinso atau apa, dicuci bersih sampai 10-20 menit. Wow, iya, kita melihat ada kepanikan gitu, ada rasa gimana gitu ya kan. Nah, jadi itu mungkin teguran, bukan ya bisa jadi teguran atau nasihat gitu buat teman, bapak-bapak, ibu kita, saudara-saudara kita yang mungkin selama ini agak menjauh sedikit daripada jalan Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih saudaraku. Mungkin hari ini di Jumat Agung ini kembali lagi saya ingatkan, tetap berdoa, jangan memandang ke sana dan kemari, tetap pandang Yesus saja, dan jangan berpikir hal yang negatif pada hal yang negatif. Tetap berpikir positif, apapun yang terjadi tetap berpikir positif. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita semua dan sayang kepada umat-umatnya, baik apapun ajarannya, tapi dia beralasan Kristus itu
kita anggap any question tidak masalah lah, ya kan, karena juga di zaman-zamannya dulu juga banyak perbedaan, tapi itu bukan jadi suatu keterpurukan bagi kita, itulah suatu bunga-bunga supaya kita bisa saling mengintrospeksi diri satu sama dengan yang lain, saling mengasihi lah, kita kuatkan saudaraku. Semoga video ini dapat bermanfaat dari saya, jemaat ya, dari jemaat gereja bernama Iman Joshua Octanael Sembiring, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang mau stay home di rumah untuk mendengarkan pemerintah kita yang disebut dengan wakil Tuhan. Ya, saya ucapkan syukur dan puji Tuhan, semoga semua ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat beraktivitas kembali, supaya kita juga kembali ke gereja kita untuk beribadah. Ya, saya juga rindu karena sudah 2 minggu tidak ke gereja ya. Ya, demikianlah sidang Tuhan, teman-teman sekalian ya, tetaplah kita berdoa senantiasa kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Thank you.